Kita cocoknya yang gontok-gontokan harga, ya nggak apa-apa main di situ, gontok-gontokan harga, cari produksi semurah mungkin itu, kualitas ya pokoknya murah gitu. Atau pasarnya juga ada gitu, yang beli juga ada gitu. Tapi kalau kita, wah saya nggak bisa deh kalau gontok-gontokan harga, berarti kita main harga yang agak atas. Kalau harga agak atas berarti apa? Oh kita bikin desain yang unik, kita bikin packaging yang bagus, kita menawarkan sesuatu yang lebih. Kalau di situ kita keluar dari gontok-gontokan harga gitu. Toh sekarang ada hijab, harga 400.000 ya laku kan, harga 345.000 laku, 350.000 laku, mukena harga 1 juta laku, harga 800.000 laku. Kalau suka gontok-gontok harga ya ambil yang segmen bawah. Baik, halo, nama saya Pandu Caksono dari Print Design Kainmu dan Hijabik Edik. Ya, jadi bisnis kita itu dimulai tahun 2014. Nah, awalnya saat itu kita itu berniat menjual ke lingkungan terdekat aja, di inner circle aja sebenarnya gitu. Awal mulanya itu. Dan di situ kita belum punya brand, belum produksi sendiri, masih ambil dari supplier. Seiring berjalan waktu, sekitar 2016 itu supplier kita tuh relatif tidak up to date, jadi barangnya itu saja. Akhirnya kita mulai terpikirkan untuk membuat brand sendiri. Nah dari situ kita coba explore, kalau kita buat brand sendiri ini apa sih yang unik gitu, karena kan waktu itu tren hijab ini mulai naik kan gitu. Nah saat itu kita melihat di tren hijab saat itu tuh terbagi 2 segmen. Yang pertama tuh segmen fashion yang modis, gaul, kemudian segmen yang hijab besar, syar'i dan lebih tertutup semua gitu. Di situ kita melihat peluang ada ceruk pasar yang nggak digarap sama pemain-pemain hijab saat itu gitu. Yaitu pasar transisi dari yang fashion tadi ke syar'i. Memang pasarnya tidak besar, tapi belum ada yang main. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar instan 2 lubang atau instan loop to loop, itu kita salah satu pionirnya saat itu. Sekarang sudah banyak banget, banyak yang ngikutin. Seiring berjalan waktu itu ternyata banyak dari customer kita juga itu yang pingin custom design. Tadinya kan retail ya kita ini. Belajar untuk menyediakan jasa itu gitu. Walaupun kita belum punya kan, belum punya alat, belum punya ini, kecuali ya mesin jahit ya ada gitu. Konveksinya, tapi untuk alat printing dan sebagainya kita belum ada gitu. Dari situ ya udah kita coba aja, kita kerjakan itu, dan ternyata kok makin lama makin banyak, karena kan trennya memang ke sana ya gitu. Selama ini tetap kita lempar ke orang itu, tapi kan lama-lama harganya nggak bersaing ya, karena kan mereka sudah harus ambil untung, saya ambil untung gitu. Akhirnya sempat terpikirkan waktu itu untuk memproduksi hijab printing sendiri gitu. Tapi waktu itu terus tertunda karena saat pandemi itu lumayan, karena omsetnya kan turun lumayan drastis. Hijab sama mukena ini pandemi juga ngaruh? Mukena sih nggak terlalu. Kalau hijab ya, karena kan orang kan pakai hijab kan untuk keluar ya. Sedangkan saat waktu dulu pandemi, apa sih namanya? PSBB, itu kan orang nggak keluar gitu. Jadi akhirnya hijab printing jatuh lumayan waktu itu. Jadi sampai dulu tuh gamis-gamis yang udah nggak laku lagi itu kita ubah jadi masker. Dan ya alhamdulillah, jadi yang tadinya nggak laku akhirnya laku jadi masker, dan ternyata untungnya lebih besar gitu. Akhirnya sih kita berpikir, oh ya justru sebenarnya ini kesempatan ya gitu. Karena yang turun kan nggak cuma saya gitu. Nggak cuma kami yang turun gitu, semua juga turun gitu. Nah justru karena semua turun ini, kenapa nggak kita setup aja untuk produksi hijab printing ini gitu. Sehingga harapannya nanti kalau memang pasar ini sudah mulai kembali normal, kita sudah punya bekal gitu. Memang nggak banyak penjualan, nggak banyak ini, kita bisa banyak belajar. Nanti pas sudah waktunya kita tinggal lari aja, udah tinggal produksi, jual. Jadi akhirnya kita cari mesin, dan ketemu The Prince ini gitu.
Jadi ya namanya belajar ya, kita belum pernah pegang mesin printing dan sebagainya. Itu dulu kita sempet udah ada pesanan, kita mau produksi cepet-cepetan juga, seharusnya cepet-cepetan, tapi itu kita sampai habis 2 roll kain untuk menjadi sebuah produk gagal. Jadi ya sama tintanya juga, sama kertasnya juga, sama listriknya juga gitu. Ya waktu itu lumayan ya, saya lumayan sempat bikin down lah waktu itu. Gimana ya gitu kok sampai, kan kita mikirnya paling ya cuma sekali nyoba, oh ya gagal, oh ketemu ya gagalnya ini gitu. Terus dicoba lagi kayak gitu, kok masih gagal lagi, ketemu lagi kok gagal lagi. Sampai akhirnya habis sampai 2 roll tuh gagal terus gitu. Itu juga sempat down, ini gimana ya, kok apa kita tuh nggak bisa apa gimana gitu. Dan itu kan juga nilai uangnya kan lumayan ya gitu. Cuma ya alhamdulillah setelah itu ya, setelah menjalani itu terus kita mulai produksinya sudah mulai firm lah, sekarang udah mulai stabil dalam menjaga kualitas tadi, dan sekarang sudah hampir nggak ada produk gagal sih gitu. Jadi kan kalau di print design kainmu kita nggak cuma hijab sebenarnya akhirnya ya, kita juga terima mukena, gamis, kaos, piyama, bahkan cuma kain aja itu juga kita terima. Kalau produk jadi itu paling lama ya 2 sampai 1 bulan lah, untuk tergantung produk ya. Kayak mukena ini kan yang diproduksi banyak, itu lebih lama dari 2 minggu, tapi kalau cuma hijab aja maksimal 2 minggu lagi. Walaupun selama ini sih kita nggak pernah sampai 2 minggu sebenarnya gitu, tapi kita set paling lama 2 minggu gitu. Dan salah satu mungkin kelebihan kita kalau dibandingin jasa print yang lain, kalau print yang lain itu hanya ya saya terima desainnya, saya printkan gitu. Di sini kita desainkan. Kalau memang bener-bener nol, nggak ada bayangan sama sekali desainnya itu mau gimana, datang aja, nanti kita bantu desainkan. Print di sini, jadikan produk, kita packaging juga. Jadi dia tinggal jualan aja akhirnya gitu. Ya alhamdulillah ya, jadi kalau print design kainmu kan mulai dari Oktober ya. Dan sekarang ini kita sudah punya beberapa klien besar ya, terutama selebgram yang mempercayakan produknya, memproduksi produknya sampai desainnya tuh ke kita gitu. Dan itu kan kalau selebgram ya pesannya lumayan lah gitu, lumayan banyak, dan kita lumayan ini juga kan, selebgram kok percaya sama kita gitu. Padahal ya alhamdulillah ya, banyak kemudahan dari situ. Ya berbisnis ya fashion muslim ini kita lihat dulu kita segmennya kemana gitu. Jadi kalau memang kita cocoknya yang gontok-gontokan harga, ya nggak apa-apa main di situ, gontok-gontokan harga, cari produksi semurah mungkin gitu, kualitas ya pokoknya murah gitu. Atau pasarnya juga ada gitu, yang beli juga ada gitu. Tapi kalau kita, wah saya nggak bisa deh kalau gontok-gontokan harga, berarti kita main harga yang agak atas. Kalau harga agak atas berarti apa? Oh kita bikin desain yang unik, kita bikin packaging yang bagus, kita menawarkan sesuatu yang lebih. Kalau di situ kita keluar dari gontok-gontokan harga gitu. Toh sekarang ada hijab, harga 400.000 ya laku kan, harga 345.000 laku, 350.000 laku, mukena harga 1 juta laku, harga 800.000 laku. Jadi ya memang kita pintar-pintar pilih pasar aja yang sesuai dengan kita ya, bisa dari pasar yang kita sudah punya kita garap. Jadi misalkan pasar yang selama ini kita punya ternyata pasarnya yang suka yang harga murah-murah, ya itu aja kita fokusin gitu. Bisa juga dari, oh saya sendiri tuh kayaknya lebih nyaman kalau gontok-gontokan harga deh gitu. Ada juga orang yang, oh saya lebih nyaman yang nggak gontok-gontokan harga, aku mau desain sekreatif mungkin gitu. Ya jadi kita ambil pasarnya yang sana, yang desain kreatif, yang premium. Kalau suka gontok-gontok harga, ya ambil yang segmen bawah. Nah, jadi kalaupun kita sedang dalam kondisi yang tidak ada pembeli, rugi, tetap aja konsisten jualan. Jadi insya Allah nanti ada waktunya lah pembeli itu datang. Gitu. Nah ini dari dulu, kalau banyak orang yang tanya sama saya hal seperti itu, selalu saya jawab, dimulai aja dulu gitu. Dari apa yang kita punya, dari apa yang kita bisa gitu. Jadi kalau misalkan, oh saya cuma bisa beli hijab 1 gitu atau 2 gitu, ya beli aja dulu hijab 2, coba jual gitu.
gitu. Dan dari kita memulai itu nanti kan kebayang lah gitu, oh kita tuh nanti berarti harus ke sana gitu, oh kita tuh nanti jalannya harus ke sana gitu, nanti akan kebuka sendiri gitu. Tapi kalau kita cuma mikir aja, nggak mulai, ya nanti mentoknya mikir aja gitu. Bagi saya itu bisnis yang baik itu adalah bisnis yang kamu mulai gitu, yang kamu jalankan gitu. Jadi kalau nggak dijalan-jalanin ya nggak jalan-jalan memang gitu. The Prince, buat usaha jadi mudah.